kelas saya akan mereview jurnal yang berjudul Riba Bunga Bank dalam Islam. Judul Riba Bunga Bank dalam Islam. Jurnal Al-Adil. Volume 7 nomor 2 tahun 2014. Penulis Ummi Kalsum. Publisher dosen ekonomi Islam jurusan Syariah dan Ekonomi Stain Kendari. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang permasalahan riba dari segi hukum dan penafsirannya, serta bunga bank dari tinjauan hukum Islam, serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian, baik yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, mufassirin dan para ekonom muslim, dan untuk menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan sistem bunga terhadap perekonomian. Subjek penelitian Baik Irfan Syauqi dalam Republika 17 Oktober 2005, NT Ekonomi dalam Islamic Isis Kapra, M. Yumer dalam Monetary Manam and Islamic Geomanic Studies NT Ekonomi, I Seminar on Implementation of Islamic Economic dalam Rang Capra, M. Yumer dalam Monetary Manam and Islamic Geomanic Studies Islamic Isis Volume 4 nomor 1 tahun 1996. Chaudhry Nurul N. Abbas Mirakor dalam Indirect Instrument of Monetary Control in an Islamic Financial System Islamic Economic Studies Volume 4 nomor 2 Mei 1907. Sadiq A.M. dalam Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective dalam Journal of Islamic Economics 1898. Suasono Sri Edi dalam Paradigma Baru Ilmu Ekonomi. Pidato kunci pada Workshop Nasional Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam. Upaya akselerasi sistem ekonomi Islam di Indonesia, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 28 Februari 2012. Ekonomi Islam dalam Pancasila, Makalah Internationatica Annual Meeting of Indonesian Economic Experts Association Unair Surabaya 1-3 Agustus 2008. Metode penelitian. Penelitian ini berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan review secara mendalam terhadap buku-buku tafsir dan tulisan-tulisan tentang bunga bank, riba dan berkaitan lainnya. Hasil penelitian. Setelah melakukan elaborasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa hukum riba dalam Al-Quran dengan tegas dinyatakan haram. Esensi pelarangan riba usyuris dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan, sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kesaliman dan ketidakstabilan. Sementara status hukum bunga bank ada perbedaan pendapat para pakar, baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatar belakangi adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba dan apakah bunga termasuk kategori riba atau tidak. Ada dua pendapat. Pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-330. Dengan yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba karena yang dinyatakan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-130. Riba harus bersifat berlipat ganda atau tidak wajar. Terakhir, dampak bunga terhadap perekonomian diantaranya akan menyebabkan krisis keuangan, terjadinya decoupling antara sektor real dan sektor moneter, dan akan menyebabkan terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Kesimpulan, riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna syayidah atau tambahan, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Macam-macam riba yaitu ribayat, riba jahiliyah, riba kordi, riba fadli, dan riba nasyu'ah. Di masa sekarang ini riba banyak ditemukan dan banyak
bank konvensional. Faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan menamakan hasil riba yaitu nafsu dunia kepada harta benda, serakah harta, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, imannya lemah, serta selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba. Saran yang pertama, diharapkan agar mengetahui seperti apa bentuk dari implikasi riba melalui pengajaran secara intensif. Kedua, diharapkan kepada kaum muslim dan muslimat yang sudah paham mengenai riba, semestinya tidak harus melakukan praktek riba. Dampak yang diberikan dari praktek riba itu ialah tidak meratanya penghasilan seorang pedagang. Selain itu juga akan menimbulkan unsur gharar, manipulasi atau eksploitasi. Yang terakhir, dampak yang mau diberikan dari praktek riba itu ialah tidak meratanya penghasilan seseorang pedagang. Selain itu juga akan menimbulkan unsur gharar, manipulasi atau eksploitasi. Dan oleh karena itu seharusnya dihindari dari jual beli. Sekian review jurnal dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.